Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang teramat baik Tuhan. Siang ini Engkau tibakan kami di tempat ini, di Gereja Mount Hermon dan di Gedung Ratu Plaza ini Tuhan, tanpa ada kurang apapun. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir nanti. Engkau jamah kami, setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian, setiap firman dapat meneguhkan hati kami, menumbuhkan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarkan kami datang diam, menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang melayani di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian untuk menyembah Tuhan siang hari ini. Maaf Bapak Ibu, saya harus menggunakan masker karena saya sedang flu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yang terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal. Membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku, mau selalu bersyukur. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Terus kita memuji Tuhan di siang hari. Ini doa kita di siang hari ini Bapak Ibu. Terus bersyukur. Terus bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dengan apa ku membalas kasih dan ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesus, oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau lihat kami di siang hari ini Tuhan, anak-anakmu yang setia terus Tuhan mau bersyukur, mau mengucap syukur, terus menyembah Engkau Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur,
kita Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Dia selalu setia. Engkau selalu setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia untuk kami. Ampuni setiap kami Tuhan. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Kau selalu bersyukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi ku Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tuhan, mohon handphone. Bersyukur siang hari ini jemaat mohon handphone. Sekali lagi terus. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Berkati kami siang hari ini Tuhan. Kau selalu menolong. Kau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau yang tetap setia untuk kami. Biarkan kami terus juga setia padamu Tuhan. Kau datang di dalam hati setiap kami Tuhan. Biar kami terus mengandalkan hanya Engkau saja Tuhan. Biar kami setia terus hanya padamu. Hanya satu nama yang selalu kami sembah. Kami percaya hanya nama Yesus. Haleluya. Dalam hati kami We praise you, Lord. Hallelujah. Glory. berbuat apapun Hallelujah. siang hari ini. Kau datang selalu mengucap syukur apapun yang sedang kita alami siang hari ini. Yakin dan percaya baginya tidak ada yang mustahil. Tuhan memulihkan semua. Tuhan memulihkan semuanya. Semuanya di dalam nama Hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Rohku anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru
Tidak bisa berpijak seperti saat ini. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Setiap waktu kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Setiap waktu kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu mungkin yang baru hadir di siang hari ini. Di ibadah kita di siang hari ini ya, hanya 1 jam. Bapak Ibu bersabar. Mari kita ikuti ibadah sama-sama. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan siang hari ini dan semua bersuka cita untuk Tuhan. Kita bersuka cita untuk Tuhan. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri lagi. Masih semangat ya untuk Tuhan. Mari saya pujian untuk Tuhan. Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama. Harapan itu baru yang ditentukan cobanya dulu, seperti ampun yang dari Herod mengalir ke bukit Sion. Di sana hari perkataan Tuhan akan menjadi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala baru dan disambutkan cobanya dulu, seperti ampun yang dari Herod mengalir ke bukit Sion. Di sana hari perkataan Tuhan akan menjadi curahkan
Bapak Ibu, mari saya persilakan untuk duduk. Duduk kembali. Ya Bapak Ibu, sebelum kita terima firman siang hari ini yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Denny Mande nanti, kita naikkan pujian dulu untuk menyambut firman Tuhan. Kita fokus untuk Tuhan siang hari ini. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kasih Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku menerima-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini. Bapak Ibu saya sama-sama berdiri. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau saja. menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu, haleluya. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan, menyukakan-Mu. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat bagi-Mu
Ya, siang hari ini ketemu udah hampir 2 bulan ya nggak ketemu ya. Ya, ini saya perkenalkan adik saya nih ada nih, Fredsi, bisa bangkit berdiri. Ya, ya, puji Tuhan, saya bersyukur pada siang hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah tengah minggu ya, hari Kamis, dan dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya juga mau supaya kita dalam semangat kemerdekaan ini kita ini yel-yel kemerdekaan ya. Saya bilang merdeka, merdeka ya. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Siapa kita? Indonesia. Ya, tema siang hari ini saya akan bicara tentang sekali merdeka, tetap merdeka ya. Dan ini suatu tema yang biasanya setiap bulan Agustus ya banyak didengungkan, sekali merdeka tetap merdeka ya. Negara kita sudah hampir 79 tahun ya, tanggal 17 Agustus ini merdeka dari segala penjajahan ya. Selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Tapi siang hari ini apakah kita menyadari bahwa kita sudah betul-betul merdeka, khususnya dalam Kristus. Karena kemerdekaan yang kita sudah terima dari Yesus itu telah mati di kayu salib. Yesus telah mati di kayu salib dan semua sudah Yesus lakukan. Dia sudah menebus dosa kita, semua kelemahan kita, penyakit kita, semua sudah ditanggung di kayu salib. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mungkin kita salibkan kembali. Ya, Dia sudah merdeka. Dan apakah kita betul-betul sebagai pengikut Kristus itu sudah mengalami kemerdekaan? Ya, mengalami kemerdekaan dalam arti kemerdekaan dalam Kristus, ya. Bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan, kecemasan, ya, dari masa depan, ya. Saya tahu bahwa kita semua pasti menghadapi masalah, ya, persoalan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, ya, sehingga kelemahan-kelemahan ini atau kekurangan yang kita alami saat ini, ya, itu bisa menghambat kemerdekaan kita dalam Kristus. Nah, siang hari ini saya ingin berbicara bagaimana supaya benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Benar-benar merdeka ya. Jadi kita bebas daripada ketakutan, bebas dari kecemasan, bebas daripada dendam, dari kepahitan, banyak hal yang harus kita bebaskan. Ya, siang hari ini saya akan lebih bahas tentang bagaimana area-area mana yang harusnya kita mengalami kemerdekaan. Ya. Dan siang hari ini bisa buka firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 bisa ditampilkan? Ya, ini dia. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambahan. Ya. Ini firman Tuhan jelas sekali ya. Benar, jadi Tuhan mau kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambahan. Ya, saat ini saya nggak tahu apakah Anda masih diikat dengan perhambahan. Kuk perhambahan itu maksudnya ikatan-ikatan yang bisa menghambat kemerdekaan kita. Yang saya bilang ya, ketakutan, kecemasan, masa depan, mikirin masa sekolah anak-anak, bagaimana ya pekerjaan. Nah, ini harus Yesus sudah memberikan kita supaya bagaimana kita lepas daripada kuk perhambaan itu ya, dan kita bisa bebas beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, tahun ini adalah kemerdekaan Indonesia kurang lebih 79 tahun ya, dan kita juga sebagai pengikut Kristus ya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dari Kristus itu ya, bagaimana Yesus telah menyelamatkan kita, bagaimana kita hidup benar-benar merdeka dalam Kristus, karena Yesus sudah memberikan semuanya kepada kita semua ya, semuanya lunas ya, jadi sebetulnya tinggal kita ngikutin aja ya, sehingga kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam Kristus ya, walaupun mungkin kita tahu bahwa masa di dunia ini adalah masa yang singkat ya. Dikatakan umur sampai 70 sampai 80 tahun dan selanjutnya adalah masa kesukaran. Tapi kita percaya dalam masa hidup kita ini, kalau kita betul-betul mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ya, walaupun
hidup kita susah, ya nggak ada uang, ya untuk mungkin sakit saat ini juga kita masih punya sakit penyakit, tapi kita percaya kalau kemerdekaan itu khususnya sukacita damai sejahtera Kristus itu mengalir dalam hidup kita, kita akan mengalami benar-benar kebebasan dalam Kristus, ya, kemerdekaan dalam Kristus. Nah, siang hari ini saya akan bicara bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan itu, ya. Kita seharusnya bersyukur dan bangga dengan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah memberikan penebusannya melalui salib untuk melepaskan kita dari semua kehidupan yang dikuasai dosa dan maut. Yesus sudah menang dan tidak mati tapi hidup. Dan saat ini berada di tahta Bapa di surga. Kemerdekaan yang kita terima yang darinya harus diisi dengan pertobatan, penyelarasan yang penuh atas firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus. Jiwa kita seringkali masih rentan untuk kembali kepada kehidupan lama. Ya, kita tahu bahwa karena kita ini daging, ya, seringkali ya kita sih udah sering dengar firman, sering dengar beribadah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang iblis itu mengganggu lewat kedagingan kita, ya, kelemahan kita. Sehingga pikiran dan perasaan kita seringkali masih sangat mudah dipengaruhi oleh semua keinginan duniawi. Kemerdekaan daripada Yesus adalah pasti. Jadi Tuhan mau pada siang hari ini menunggu keputusan kita dalam merespon kemerdekaan yang sudah Dia berikan. Keputusan kita untuk memilih hidup dalam kebenaran yang Dia tunggu. Tuhan, ya, menunggu kita dan Dia sudah memberikan kita Roh Kudus bersama-sama kita, yang memberikan kita kekuatan, mengajar kita, mengingatkan firman Tuhan, sehingga kita boleh kuat, ya, sehingga kita betul-betul mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yang berikutnya adalah dalam momentum kemerdekaan kita saat ini adalah agar kita bisa melihat sejauh mana kita sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ya. Bagaimana Dia mengorbankan dirinya agar kita benar-benar mengalami kemerdekaan dari dosa dan maut. Kita percaya kita akan mengalami kehidupan yang merdeka dan terlepas dari semua kejahatan, kegelapan apabila kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, saya akan bahas dengan cepat, ya, siang hari ini 3 area dalam hidup orang percaya yang harus dimerdekakan. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32, bisa ditampilkan. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, ya. Firman Tuhan menyampaikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi dalam dijadikan serupa dengan gambarnya, manusia berikan kebebasan. Jadi walaupun kita sudah dalam Kristus, sudah dimerdeka dalam dosa, atas dosa, ya, dan Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita, ya, karena Tuhan selalu memberikan kita free will, kehendak bebas, ya. Apa yang kita mau ambil, ya. Tapi sebetulnya semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mau nggak kita mengikuti hidup dalam Tuhan, memakai pikiran ilahi, memakai pikiran Kristus, ya, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sempurna. Berikutnya adalah dalam Yohanes 8:32, Yesus menyampaikan tentang bentuk kemerdekaan yang lebih dalam. Kemerdekaan yang berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan mau membebaskan kita dari semua bentuk ikatan atau belenggu yang berusaha kita untuk menjadi seperti apa yang seperti Dia inginkan. Tuhan mau kita, ya, walaupun kita diberikan kebebasan, Tuhan mau kita mengikuti Dia, ya, dalam pimpinan Tuhan. Dan dalam pimpinan Tuhan, ya, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, sehingga kita akan hidup benar-benar merdeka, ya, daripada segala ikatan. Area pertama yang harus dimerdekakan dalam diri kita adalah pikiran. Ini yang pertama yang kita harus merdekakan adalah pikiran. Karena pikiran ini dikatakan adalah sebetulnya medan peperangan saat ini, ya. Segala hal yang masuk dalam pikiran kita pikiran ini diolah di sini, dan ini dalam pikiran ini membuat kita bisa terpengaruh dengan hal-hal yang saat ini, ya, baik itu keadaan dunia, keadaan ekonomi, keadaan keluarga kita, pikiran. Dan pikiran ini adalah peperangan yang harus kita merdekakan. Karena dikatakan burung boleh terbang di atas kita, ya. Tapi
kita bisa mengendalikan burung tidak hinggap di kepala kita. Demikian juga hal-hal yang dengan pikiran kita, banyak hal ya, baik itu berita atau mungkin bacaan atau hal-hal yang duniawi, itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi bagaimana ya, itu kita bisa kendalikan lewat pikiran. Nah, pikiran ini sangat penting karena medan peperangan kita yang terjadi saat ini adalah pikiran. Ya, semua pusatnya di sini. Ya, oleh karena itu kita harus mengendalikan pikiran kita dengan tentunya banyak baca firman Tuhan, ya, bersekutu dengan anak-anak Tuhan, ibadah, ya, maupun komsel, ibadah gereja dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita. Karena kalau pikiran kita dipengaruhi oleh hal yang negatif, ya, itu nanti akan masuk, yang keluar juga negatif. Jadi yang masuk yang bagus itu keluarnya yang baik. Kalau yang masuk tuh sampah, itu keluarnya juga sampah. Ya, jadi pikiran yang harus kita kendalikan. Kemudian yang kita lihat yang berikutnya adalah yang perlu dimerdekakan adalah praktek dosa. Ya, kita bisa baca 2 Petrus 1 ayat 3 ayat 4. 2 Petrus 1, ya. Betul ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Dengan jalan itulah Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dari kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, jadi jalan satu-satunya yang kita harus lakukan supaya kita mengalami kemerdekaan dalam hal praktek dosa, ya, karena kita tahu bahwa dunia ini, ya, atau yang kita alami saat ini banyak sekali godaan-godaan dosa, ya, percabulan, perzinahan, ya, perselingkuhan khususnya, ya, jadi kemudian seks bebas, kemudian ya, pornografi dan segala macam, itu adalah hal-hal yang bisa menghambat kemerdekaan kita dalam Kristus. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyerahkan kepada Kristus, mengenal Dia yang benar, dan memanggil supaya kuasa yang ajaib dan mulia itu bisa mengadukan kepada kita semua janji-janji Tuhan, ya, dan kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Oleh karena itu siang hari ini, ya, kepada saudara-saudara yang masih terikat dengan dosa-dosa, ya, yang salah satu yang saya sebutkan dari itu, mari siang hari ini kita lepaskan supaya Anda bisa mengalami apa yang hidup kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kita akan mengalami kebahagiaan yang terus mengalir, ya. Itu akan tidak akan pernah berhenti, ya. Sukacita damai sejahtera itu. Ya. Kemudian hal yang ketiga yang kita harus alami kemerdekaan adalah kita butuh dimerdekakan dari ikatan emosional. Salah satu tanda ikatan emosional adalah ketidakmampuan kita menaklukkan dosa tertentu. Kita mungkin membenci dosa yang kita lakukan, tapi seolah-olah kita tak berdaya, ya, untuk berhenti karena kita tidak menyadari bahwa emosilah yang memicunya. Satu-satunya cara untuk bebas adalah meminta Tuhan untuk menjadi hati kita dan menunjukkan kepada kita kebenaran itu siapa kita. Mazmur 139, 23 ayat 24. Satu-satunya cara kita untuk supaya kita bebas daripada ikatan dosa, kita datang kepada Kristus, minta ampun kepada Kristus, dan kita percaya kasih Kristus itu yang akan menutupi segala dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Nah, marilah siang hari ini, ya, kita lepaskan semua ikatan-ikatan dosa dan kita datang kepada Kristus, karena dikatakan hanya Yesus saja yang bisa melepaskan semua ikatan-ikatan dosa, ya, baik itu kepahitan, ya, luka batin. Ya tadi saya katakan tadi, ikatan pornografi dan segala macam, itu bisa kita lepaskan. Datang kepada Kristus, kan hanyalah Yesus yang dapat melepaskan segala ikatan-ikatan itu. Ya. Jadi menjadi pribadi yang merdeka sama halnya menjadi seperti suatu negara yang merdeka. Kita tidak harus menjadi budak dosa. Ya. Kita harus berani menyatakan identitas kita dalam Kristus dan berjalan dalamnya dan mengalami kebebasan yang sejati. Inilah yang Tuhan mau, ya, kita siang hari ini supaya kita betul-betul merdeka, bisa mengalami kebebasan yang sejati dalam Kristus, ya. Dan saya percaya, ya, nanti
Pak Gembala akan mendoakan saudara-saudara yang mau dilepaskan dari ikatan segala pikiran negatif, ya, iri hati. Itu hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadar, iri hati kepada tetangga kita, pada orang lain, ya, kok dia bisa berhasil segala macam. Itu adalah ikatan-ikatan dosa yang harus dilepaskan. Kemudian juga dendam, kepahitan, kita harus lepaskan, pengampunan. Siang hari ini, ya, saya percaya dalam waktu yang singkat ini, ya, kita percaya kita akan mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ya, apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia, ya, karena semua adalah kasih karunia Tuhan, ya. Sebelum saya akan akhiri ibadah siang hari ini, saya undang ini untuk, ya, jadi lagu ini yang saya pernah sampaikan. Jadi lagu ini bulan lalu saya waktu di kereta api, saya ke Solo, ya, kemudian tiba-tiba saya merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia, ya, kita bisa diselamatkan, boleh mengenal Kristus dan boleh mengalami kemerdekaan dalam Kristus, ya. Sukacita damai sejahtera itu akan terus mengalir. Saya akan nyanyikan lagu ini. Bapa, ku datang lagi, sujud menyembah di tata kasih karuniamu Tuhan, ku bersyukur. Bapa, ku datang lagi. Ku datang lagi, sujud menyembah di tata kasih karuniamu Tuhan, ku bersyukur. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Oleh kasih-Mu Yesus, oleh kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Semua karena anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, oleh kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Saudara, oleh karena kasih karunia kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu jangan sia-siakan apa yang kita terima, ya. Karena Yesus telah mati bagi kita di kayu salib dan semua sudah Dia bayar, dan kita seharusnya kita sudah merdeka dan kita boleh mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mari siang hari ini, saudara, kalau saudara yang masih ada dalam ketakutan, kecemasan, ketakutan, ya, kemudian masih ada iri hati, dendam, sebagainya, siang hari ini alami kemerdekaan dalam Kristus. Saya percaya apabila kita berikan kepada Tuhan, ini Tuhan hidupku, aku akan sungguh-sungguh Tuhan dalam umur-umur kita ini, kita bisa hidup kita berguna memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian sekali lagi nih. Bapakku datang lagi. Kasih karunia-Mu, di tata kasih karunia-Mu Tuhan, ku bersyukur. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oleh
Oleh kasih-Mu Yesus, oleh kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bila kita boleh mengucap syukur pada Tuhan siang hari ini atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menantang kepada kita, mari terima kemerdekaan itu. Kalau kita dunia sedang merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-79. Dan biarlah bukan hanya Indonesia yang mengalami kemerdekaan, tapi kita pribadi secara pribadi boleh mengalami kemerdekaan daripada Kristus. Yesus memberikan itu gratis kepada kita, tapi harganya mahal. Darahnya sendiri, darah anak domba Allah, Dia persembahkan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada siang hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir di gereja Mount Hermon ini Tuhan, biarlah boleh mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan, mereka boleh mengalami kemerdekaan itu. Mengalir saat ini juga Tuhan. Kau terima kemerdekaan daripada Kristus. Terima kemerdekaan daripada Kristus. Free. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat jemaat yang hadir pada siang hari ini Tuhan, yang percaya Tuhan, mereka yang masih terikat dengan segala dosa, segala kepahitan, segala kedengkian, hal-hal yang lain Tuhan, segala ikatan kuasa jahat, hamba berdoa dalam nama Yesus ini juga, lepaskan Tuhan mereka dalam nama Yesus. Kau terima kelepasan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku datang lagi sujud menyembah, sujud menyembah di tata kasih karunia-Mu, di tata kasih karunia-Mu Tuhan. Ku bersyukur, katakan siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Yesus, oleh kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan, ku diselamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Ku menyembah-Mu, sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Amin. Terima kasih Bapak Ibu, bisa duduk kembali. Sekali lagi mohon maaf, mungkin suara saya tidak terdengar karena sedang flu ya. Jadi saya menggunakan masker. Mohon maaf ya Pak Gembala.
Terima kasih Pak Denny Mande sudah membagikan firman yang luar biasa untuk kita. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Haleluya. Karena tadi Pak Denny membuka dengan merdeka ya Pak. Kita sudah dimerdekakan. Anak-anak Tuhan Yesus sudah dimerdekakan. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita melepaskan semua dosa di atas kayu salib. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pak Denny. Dan sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bisa dipersiapkan untuk persembahan. Mari kita satukan hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan tadi oleh Bapak Pendeta Denny Mande Tuhan. Firman yang memberkati untuk kami semua Tuhan. Engkau telah memerdekakan semua dosa dan semua kesalahan serta penyakit serta apapun permasalahan hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau sudah melepaskan semua di atas kayu salib Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan siapkan untuk siang hari ini kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Kau berkati setiap kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan persembahannya. Dan sambil kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan beragaku, datang miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terima Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Baik, kita dengarkan pengumuman siang hari ini dari gereja kita Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny Mande atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 16 Agustus jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Pastor Lovely Bintoro. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Jifki Priyatelna. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait kegiatan pelayanan dan lomba yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Baptisan selang perdana dari Mount Hermon Church akan diadakan pada hari Kamis 15 Agustus 2024 jam 2 siang. Bagi jemaat yang akan dibaptis, wajib mengikuti ibadah baptisan. Lomba khotbah dan lomba worship leader masih berlangsung hingga bulan September. Jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Training kelas digital batch ketiga akan kembali
kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus jam 1 siang dan hari Jumat tanggal 16 Agustus jam 16.30. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragih pada ibadah Minggu 11 Agustus 2024, sesi 1 jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 18 Agustus 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah kita dengarkan pengumuman tadi dari gereja kita. Dan setelah ibadah ini nanti kita ada baptisan ya. Jadi mengikuti ibadah baptis dulu. Nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Gembala kita. Baik, sebelum kita tutup ibadah ini, mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Bapak Ibu, setelah doa berkat nanti saya lanjutkan dengan khotbah baptisan. Hanya sebentar, jadi kita bisa semua mendengarkan tentang apa itu makna baptisan dan sebaiknya kita melakukan atau tidak. Ya Bapak Ibu ya. Ya, saya nggak tahu apakah David udah datang atau siapapun. Nanti saudara ya bisa datang, udah datang. Nanti juga mendengar khotbah ini juga Bapak Ibu mungkin juga akan terdorong untuk dibaptis, silakan aja. Karena baptisan itu memang sekali, tapi kalau benar ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau benar bagus. Karena apa? Karena baptisan itu penting sekali. Penting sekali karena apa? Itu yang membuat kita tercatat sebagai warga kerajaan surga. Amen. Ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti setelah doa berkat, yang ingin kembali kerja silakan aja. Tapi yang ingin mendengarkan khotbah tentang baptisan, pentingnya baptisan, itu bisa tinggal tetap dan juga sambil kita makan siang. Ya nanti ada juga, udah makan siang ya buat Mak. Ya nanti dibagikan makan siang sambil mendengarkan khotbah. Setelah itu, setelah khotbah nanti akan ada baptisan di Ratu Plaza Apartemen. Ya nanti akan dituntun oleh Ibu Lydia tempatnya. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya sekarang langsung doa berkat ya. Coba nyanyikan sekali lagi lagunya. Setelah doa berkat lah saya lanjut khotbah tentang baptis Islam ya. Sekali lagi El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai
Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Dan kami juga nanti akan melanjutkan dengan pengarahan baptisan Tuhan. Dan kami pasti diberkati karena kami mendengar singkapan penting, sangat penting ya baptisan selam bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pendeta Dani Mande Tuhan dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat, agar juga semakin banyak orang datang kepada Yesus dan diselamatkan dan dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati beliau beserta keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, apapun penyakit kami disembuhkan Tuhan. Demikian juga apapun yang kami kerjakan, usahakan, lakukan, semuanya sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, juga berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Dan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati dalam kehidupan kita akan bangkit dan hidup. Demikian juga Ratu Plaza ini akan bangkit dan hidup, dan tanda-tanda kebangkitannya sudah terlihat. Lantai 1 sudah di booking seluruh toko kamera. Demikian juga lantai 2 dan 3 Bright Spot juga telah berjanji akan mengisi Tuhan, dan kami berdoa agar Ratu Plaza penuh kembali Tuhan. Amen. Dan jaya kembali. Demikian juga Landmark juga Tuhan, agar juga gereja bisa hadir di tempat itu, agar Yesus hadir, maka Landmark juga akan bangkit dan hidup. Amen. Demikian juga Astra, saya juga sudah hubungi Tuhan agar mereka juga mau membuka showroom di Landmark juga Tuhan. Demikian juga perusahaan-perusahaan lain Tuhan. Berkati Pak Joni, Ibu Lydia, keluarga besar, dan juga Ibu Shirley, agar mereka terus juga diberkati, sehat, ada damai sejahtera Kristus, dan sukses. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, agar beliau juga beserta istri, anak, mantu, cucu selalu diberkati, sehat, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati, berhasil. Juga ibu kota kami juga IKN, ibu kota yang baru, agar menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi bukti contoh kepada dunia, Indonesia telah menjadi negara maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari layar televisi. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.